Oke, kembali dengan Tech Teacher di sini. Kita masih dalam topik lingkaran. Kali ini kita khusus akan membahas mengenai menghitung luas lingkaran. Mari kita bahas bersama-sama. Mengubah bentuk. Nah, jadi sebenarnya banyak bangun datar dihitung luasnya dengan mengubah bentuknya menjadi persegi panjang untuk memudahkan perhitungannya. Tentunya kita mengingat bahwa rumus menghitung luas persegi panjang adalah dengan mengalihkan kedua sisinya panjang dan lebar, sehingga luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Oke, masih dalam mengubah bentuk untuk menghitung luas. Berikut adalah beberapa contoh perubahan bentuk yang digunakan untuk menghitung luas bangun datar. Nah, yang pertama adalah jejar genjang. Jejar genjang itu biasanya memiliki tinggi dan alas. Nah, untuk menghitung luasnya, kita bisa memotong jejar genjang tersebut menjadi dua bagian seperti ini. Nah, kita lihat di situ ada dua segitiga siku-siku ya. Nah, kita bisa pindahkan salah satunya ke sisi sebelahnya, sehingga bentuknya bisa kita lihat menjadi persegi panjang. Sehingga kita dapatkan rumus luasnya adalah alas dikali tinggi ya. Nah, contoh berikutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat itu memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Ya, garis diagonal adalah panjang dari titik sudut yang satu ke titik sudut di seberangnya. Seperti itu. Nah, kita bisa memotong belah ketupat tersebut menjadi 3 bagian. Satu segitiga besar dan 2 segitiga kecil. Nah, sehingga yang diagonal 2 tadi kini hanya menjadi setengah diagonal 2. Seperti itu. Lalu kita pindahkan 2 segitiga kecil siku-siku ini ke tempat yang lain ya, sehingga bisa membentuk sebuah bentuk persegi panjang. Oke, kita sudah dapatkan bentuk persegi panjang di sini, sehingga untuk mencari atau menghitung luasnya, kita tinggal mengalihkan kedua sisi tersebut. D1 dikali dengan setengah D2. Dapat deh rumusnya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah dua contoh bagaimana mengubah bentuk bidang datar menjadi bentuk persegi panjang untuk memudahkan perhitungan luasnya. Nah, bagaimana dengan lingkaran? Pada perubahan bentuk ini, lingkaran akan kita buat tampak seperti jejar genjang. Ya, dari lingkaran, kita akan membuat dia mirip seperti jejar genjang. Oke, perubahan bentuk lingkaran yang pertama adalah kita akan membagi lingkaran tersebut menjadi lingkaran dengan banyak potongan juring ya, dengan banyak potongan juring. Ya, jadi kita misalkan ambil satu bagian seperti ini dan kita potong juga bagian yang lain. Ya, di situ kita akan bisa menghitung ada 16 potongan. Jadi, ketika kita sudah mendapatkan lingkaran yang dipotong-potong menjadi 16 juring lingkaran, ya, atau tampak seperti slice pizza, seperti itu ya. Nah, kita bisa susun setiap potongan atau setiap slice itu menjadi seperti ini. Oke, 8 potong di atas, lalu 8 potong di bawah. Ya, jadi setengah lingkaran di atas dan setengah lingkaran di bawah. Bentuknya seperti gigi taring ya, seperti itu. Oke, jadi ketika kita sudah mendapatkan 8 potongan di atas dan 8 potongan di bawah, maka kita bisa menyatukan mereka menjadi bentuk jejar genjang. Nah, sudah kelihatan ya bentuknya. Nah, jejar genjang yang di awal tadi kita lihat kan punya tinggi dan alas.
Nah, untuk bentuk ini tingginya itu sama dengan radius atau jari-jari. Sedangkan alasnya, panjangnya ya, itu sama dengan pi kali R. Nah, mungkin kalian akan bertanya kenapa pi kali R ya? Nah, kita harus ingat lagi tentang keliling lingkaran. Kan kita ingin mencari sisi alasnya ya. Panjang sisi alasnya itu berkaitan dengan keliling lingkaran tersebut. Nah, rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan pi dikali 2 dikali R. Atau bisa juga ditulis keliling sama dengan 2 kali pi dikali R. Sama saja ya. Nah, 8 potongan sisi atas itu kan terbentuk dari setengah lingkaran. 8 potong yang di bawah juga terbuat dari setengah lingkaran. Nah, panjang sisinya itu berarti keliling lingkaran dibagi 2. Sisi atas adalah setengah keliling yang di atas, sedangkan sisi bawah adalah setengah keliling yang di bawah. Artinya kelilingnya harus kita bagi 2. Nah, setengah keliling itu berarti 2 kali pi kali R, kita bagi 2. Nah, cara hitungnya tinggal dicoret saja angka 2-nya, karena 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sehingga, dapatlah pi dikali R. Nah, jadi panjang alas untuk jajar genjang ini adalah pi dikali R. Ya, akhirnya kita sampai kepada rumus luas lingkaran. Memang cukup panjang, yang penting kita mengerti dari mana asal rumusnya tersebut. Nah, kita ambil dari rumus luas jajar genjang ya, di mana rumus asli dari luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Lalu kita membuat lingkaran tersebut berbentuk seperti jajar genjang, di mana tingginya di sini adalah radius dan panjang alasnya adalah pi dikali R, karena kan setengah keliling lingkaran ya, seperti itu. Maka rumus luas lingkaran adalah tinggal kita kalikan kedua sisi tersebut, alas dan tingginya. Alasnya pi kali R dikalikan tingginya R. Jadi rumus luas lingkaran adalah luas sama dengan pi dikali R dikali R. Atau kalian juga boleh menulisnya dengan pi dikali R kuadrat, seperti itu. Oke, sekarang kita coba memakai atau menggunakan rumus yang sudah kita dapat. Contoh, jadi ada sebuah lingkaran dengan jari-jarinya 7 cm, ditanya berapakah luasnya? Nah, jadi kita menggunakan rumus luas, L sama dengan pi dikali R kali R. Nah, R-nya kita ganti dengan 7 ya, jadi pi kali 7 kali 7. Nah, karena R-nya itu kelipatan 7, maka pi-nya adalah 22/7, dikalikan 7 kali 7. Nah, 7-nya bisa kita coret, ya, 7 bagi 7, 1, sehingga tersisa angka 22 dikali 7, dan hasilnya adalah 154 cm persegi. Ya, jangan lupa satuannya persegi ya, karena ini adalah luas. Nah, luas lingkaran juga bisa dicari menggunakan rumus diameter. Kita harus cari tahu dulu nih rumus diameternya. Ingat, jari-jari itu atau radius adalah setengah dikali diameter, atau diameter dibagi 2 ya. Nah, ini kan rumus luas lingkaran dengan menggunakan jari-jari. Nah, kita ganti jari-jarinya dengan setengah kali diameter dikali setengah dikali diameter. Lalu kita kelompokkan setengah dengan setengah, lalu diameter dengan diameter ya. Karena ini semua perkalian, jadi kita boleh memindahkan angka-angka tersebut, sehingga didapatkan hasilnya. Nah, ini adalah rumus luas lingkaran dengan diameter. Luas sama dengan 1/4 dikali pi dikali diameter dikali diameter. Tentunya kalian bisa menggunakan kedua rumus tersebut sesuai kebutuhan dan juga kemudahannya. Kalau menurut kalian lebih mudah dengan jari-jari, silakan pakai rumus jari-jari. Ketika kalian anggap lebih mudah dengan rumus diameter, silakan gunakan rumus diameter. Oke, kesimpulan, jadi luas lingkaran itu dapat dihitung dengan mengubah lingkaran menjadi bentuk lain yang lebih mudah dihitung. Lalu yang kedua, perhitungan luas lingkaran dapat menggunakan rumus radius ataupun rumus diameter. Oke, terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kali ini.
Di matematika kita bisa belajar merubah sesuatu yang kompleks, yang rumit, menjadi sesuatu yang lebih sederhana untuk kita bisa pelajari, untuk kita bisa hitung. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.